Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Fajrul Amin Zamroni dengan NIM akhir 162 dari Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Kali ini akan mempresentasikan tentang Value and Engineering Study Report oleh Robert Street Improvement. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja bahas tentang deskripsi proyeknya. Pada deskripsi proyek kali ini adalah sebuah proyek dengan rute penghubung kawasan bisnis West Stepau sejauh 2,4 mil dengan tingkat kecelakaan tinggi. Jalan masuk berjarak hanya 50 kaki di dua pertigaan selatan. Banyak jalan masuk di sepanjang kedua sisi jalan. Jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisi. Jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir setiap sisi. Selain untuk menghemat biaya, konstruksi PE diperlukan untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar mengefisiensikan proses konstruksi pada proyek bisa selesai dengan tepat waktu. Pada September 2013, desain baru sampai 60%, pembukaan penawaran pada bulan April 2014, konstruksi sudah dimulai pada bulan Juni 2014 dan selesai pada tahun 2017, 3,5 tahun. Tujuan, secara umum tujuannya yaitu standarisasi American with Disabilities Act, yaitu meningkatkan keselamatan dan mobilitas dan menyediakan akomodasi. Kemudian untuk rekonstruksi jalan, mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan di utara Butler Street dengan menghapus parkir, menambah jalur belokan dan memperbaiki trotoar, mengkonstruksi jaringan saluran pembuangan badai, kemudian mengganti sinyal lalu lintas penengaran jalan, dan memasang elemen streetscape lain. Dan tujuannya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu infrastruktur, keamanan, estetika, dan transit. Kemudian batasan VE. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan alternatif oleh tim VE, yaitu jalan setapak 80 kaki. Proyek harus diizinkan pada April 2014, mempertahankan 2 jalur di satu arah di Robert Street selama konstruksi dan jalan memutar ke arah lain. Kemudian batasan VE, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan alternatif oleh tim VE, yaitu pengerjaan harus dimulai pada tahun 2014, pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu dengan cara yang jelas dan tepat melalui zona kerja dan untuk bisnis. Kemudian meminimalkan dampak masyarakat dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien sambil mempertahankan persyaratan konstruksi yang berkualitas. Kemudian keterlambatan pembukaan penawaran pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan menaikkan harga. Kemudian pada kendalanya, dari investigasi dan pengamatan proyek ditemukan beberapa kendala, yaitu trotoar rusak, perkerasan retak, kegagalan atau kelelahan perkerasan, banyak jalan masuk kemudian transit atau aktivitas pejalan kaki penyandang cacat, ujung utara berbeda dari proyek lainnya, kemudian beberapa jalan masuk yang buntu, kontraktor yang menggali menimbun parit untuk saluran air tapi menggunakan pipa. Kemudian estimasi biayanya adalah sebagai berikut. Tim VE menganggap bahwa harga yang diperkirakan belum menyesuaikan dengan proyek yang telah dicapai sebesar 60% desain. Kemudian tim VE merubah perkiraan biaya agar sesuai dengan progres pada 60% desain. Kemudian analisa proyek. Cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama dan elemen konstruksi tambahan dengan membuat diagram persentase dari tiap elemen. Gambar diagram di bawah menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya dan pemandangan jalan yang mencakup penjayaan lebih dari 50%. Kemudian performance attribute dalam tahap ini diberikan 5 jenis pekerjaan, yaitu mainline operation, local operation, maintainability, construction impact, environmental impact, dan project schedule. Kemudian performance attribute metric untuk menentukan kepentingan relatif dari masing-masing atribut kinerja pada proyek. Evaluasi kepentingan dari masing-masing atribut. Setiap atribut diberi persentase masing-masing sesuai besarnya kepentingan atribut tersebut yang bila mana dijumlahkan menjadi 100%. Kemudian analisis fungsi, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi elemen desain utama dari proyek yang memungkinkan pertimbangan yang lebih luas dari cara-cara alternatif untuk mencapai fungsi.
Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim yaitu mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan atau dari lampu atau sinyal, kemudian meningkatkan vitalitas ekonomi. Kemudian spekulasi atau fase kreatif, terdapat kegiatan brainstorming di dalam tim VE tentang bagaimana cara melakukan atau menerapkan fungsi yang ada dan didasari informasi yang tersedia dengan mempertimbangkan kendala dan pengendalian keputusan yang dikelompokkan dalam 4 fungsi, yaitu fungsi menjaga lalu lintas, fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor dan tujuan bisnis, kemudian fungsi relokasi utilitas, fungsi meningkatkan konstruksibilitas. Kemudian evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Setiap ide kemudian dievaluasi dengan cermat. Tim VE juga memberi peringkat pada keseluruhan ide 0 hingga 5. Ide berperingkat tinggi 4 atau lebih tinggi akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian rekomendasinya yaitu gunakan traffic barrels dengan penghematan sebesar 0,20 M dolar. Mengganti penghalang beton sementara dengan barel lalu lintas untuk memisahkan lalu lintas dari zona kerja untuk mengoperasikan akses bisnis. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi serta dapat diterima dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam rencana desain akhir. Kemudian rapat kontraktor atau pemilik bisnis mingguan. Rapat mingguan, kontraktor akan menunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas, untuk mengadakan pertemuan mingguan secara rutin dengan owner agar jelas mengenai apa yang dikerjakan dan sesuai progres. Kemudian ada relokasi utilitas terlebih dahulu, yaitu mengurangi 6 bulan durasi konstruksi. Mengembangkan urutan perintah kerja dan urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membentukkan pekerjaan, menyelesaikan instalasi air pekerjaan utama bersama dengan pipa saluran pembuangan sanitasi yang diusulkan dengan penggantian lubang got sebelum mulai pekerjaan dalam bagian Robert Street. Kemudian ada mitigasi kontrak utilitas terpisah. Jika akuisisi daerah milik jalan right of way tertunda, maka iklankan dan biarkan proyek konstruksi terpisah secara khusus. Dan kontrak inovatif ini dapat mengurangi 6 bulan durasi konstruksi, yaitu kota akan setuju untuk mengeksplorasi metode penawaran alternatif, yaitu penawaran A plus B, kemudian konsep teknis alternatif, insentif, disentif, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.